Pengertian asuransi. Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang berarti pertanggungan. Jadi, asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Dalam asuransi terdapat dua pihak, yaitu penanggung dan juga tertanggung. Pihak penanggung ialah badan yang menanggung asuransi dari pihak tertanggung, sedangkan pihak tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan dirinya kepada pihak penanggung. Manfaat asuransi. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dan risiko atau kerugian yang akan timbul. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi secara periodik. Ketiga, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Polis asuransi jiwa sebagai jaminan hanya dapat diperoleh oleh kreditur pada saat terjadinya resiko pada meninggalnya tertanggung. Keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kelima, alat pembayaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab seperti pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Jenis-jenis resiko pada dunia asuransi itu diklasifikasikan menjadi 4 jenis resiko utama. Yang pertama ada resiko murni, yaitu resiko yang jika terjadi pasti menimbulkan kerugian. Apabila resiko tidak terjadi, maka tidak ada kerugian maupun keuntungan yang akan dihasilkan. Yang kedua, ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang diakibatkan dari pertaruhan keuntungan. Jika resiko terjadi, hal itu akan menimbulkan 3 kemungkinan, yaitu memberikan keuntungan, menyebabkan kerugian, atau tidak memberikan keuntungan maupun kerugian sama sekali. Yang ketiga ada resiko khusus. Resiko khusus adalah resiko yang sebab maupun akibatnya itu hanya memengaruhi lingkungan lokal atau pribadi saja, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Yang terakhir ada resiko fundamental. Resiko fundamental ini kebalikan dari resiko khusus. Resiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas yang dapat disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip asuransi. Prinsip asuransi ada 6 jenis. Yang pertama ada contribution, kedua ada insurable interest, yang ketiga ada utmost good faith, yang keempat ada proximate cause, yang kelima ada indemnity, dan yang terakhir ada subrogation. Yang pertama ada insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan. Prinsip insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang dilakukan karena adanya hubungan atau kepentingan. Selanjutnya ada utmost good faith atau itikat baik, merupakan suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Selanjutnya ada proximate cause atau kausa proksimal. Prinsip diperlukan karena dalam asuransi terdapat kesulitan untuk tentukan penyebab utama. Selanjutnya, indemnity atau ganti rugi, sering disebut sebagai prinsip ganti rugi. Prinsip ini mengatur pihak perusahaan asuransi untuk membayarkan pergantian kerugian sesuai premi. Lalu, subrogation atau pengalian hak atau perwalian. Pengalian hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Dan yang terakhir ada contribution atau kontribusi. Apabila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka hal tersebut dinamakan sebagai kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Premi dan polis asuransi.
Premi asuransi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai kewajiban peserta sebagai tertanggung atau nasabah asuransi. Premi umumnya dibayarkan setiap bulan tergantung dari jatuh tempo sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian atau polis asuransi. Jenis-jenis premi asuransi: 1. Asuransi jiwa, 2. Asuransi kesehatan, 3. Asuransi kendaraan, 4. Asuransi properti, 5. Asuransi perjalanan. Pengertian polis asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah pengguna layanan asuransi atau tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Yang selanjutnya yaitu penggolongan asuransi dibagi menjadi 3, yaitu menurut sifat pelaksanaannya, menurut jenis usahanya, dan menurut The Chartered Insurance Institute. Yang pertama, menurut sifat pelaksanaannya ada asuransi sukarela yang pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan yang kedua merupakan asuransi wajib, asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Yang kedua yaitu menurut jenis usahanya. Yang pertama, usaha asuransi yang terdiri dari asuransi kerugian yang berupa penanggulangan risiko atas kerugian, asuransi jiwa yaitu asuransi dalam penanggulangan risiko kematian, dan yang ketiga reasuransi yaitu asuransi dari asuransi. Yang kedua yaitu ada usaha penunjang yang terdiri dari pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, dan agen asuransi. Yang ketiga yaitu program asuransi sosial. Menurut UU nomor 2 tahun 1992, program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat seperti BPJS. Golongan asuransi yang terakhir yaitu menurut The Chartered Insurance Institute. Yang pertama, asuransi kerugian properti, pertanggungan untuk semua milik yang berupa harta benda yang memiliki resiko, asuransi tanggung gugat, kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga, asuransi jiwa yang berupa kerugian jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Selanjutnya akan membahas tentang pengaturan perasuransian di Indonesia. Yang pertama yaitu UU nomor 2 tahun 1992 tentang perusahaan perasuransian. Kedua PP nomor 73 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Ketiga keputusan Menteri Keuangan antara lain yaitu pertama nomor 223 garing KMK 017/1993 tanggal 26 Februari tahun 1993 tentang perizinan perusahaan asuransi dan reasuransi. Kedua, nomor 224 garing KNE 017 garing 1993 tanggal 26 Februari tahun 1993 tentang kesehatan keuangan. Selanjutnya tentang perizinan pendirian perusahaan asuransi. Menilik pasal 7 ayat 1 dan 2 UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian umum yang menyatakan bahwa 1. Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk A. Perusahaan perseroan atau persero, B. Koperasi, C. Pasal 2 berbunyi, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perseorangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asuransi kredit. Pengertian asuransi kredit. Asuransi kredit adalah jenis proteksi yang diberikan perusahaan asuransi kepada bank atau lembaga pembiayaan keuangan lain sebagai tertanggung. Tujuannya adalah untuk melindungi tertanggung terhadap risiko gagal bayar oleh debitur atau orang yang melakukan pinjaman. Misalnya, risiko gagal bayar karena si debitur meninggal dunia lalu pihak asuransi yang meminjaminya. Manfaat asuransi kredit. Pertama, pembayaran sisa kredit atau pinjaman tanpa tunggakan. Kedua, pembayaran bunga pembayaran sisa kredit atau pinjaman ditambah tunggakan. Ketiga, pembayaran bunga maksimal 3 bulan pembayaran sebesar kredit atau pinjaman awal atau full limit. Jenis asuransi kredit. Pertama, asuransi kredit. Jenis asuransi ini paling umum untuk risiko gagal bayar pinjaman. Produk ini memberikan pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia atau cacat tetap total. Kedua, asuransi kredit PHK. Memberikan jaminan pertanggungan apabila tertanggung mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga tidak bisa melanjutkan kewajiban untuk melunasi utang pada bank. Kenapa ada unit link dalam asuransi? Apa itu unit link? Asuransi unit link adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang mengawinkan atau menggabungkan fungsi proteksi dan investasi. Dalam rencana keuangan, investasi dan proteksi adalah dua hal yang wajib dimiliki.
Investasi diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan, misalnya dana pendidikan dan dana pensiunan. Tanpa investasi, tujuan keuangan sulit dicapai karena mengandalkan tabungan yang bunganya rendah. Selanjutnya adalah proteksi. Proteksi melindungi dari sejumlah resiko. Misalnya, resiko seperti sekarang ini waktu COVID adalah PHK. Nah, sehingga proteksi bisa menjadi jalan keluar dari PHK karena bisa mencairkan uang melalui asuransi ini.